Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pemasangan dinding bata ringan menggunakan semen mortar. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pemasangan dinding bata ringan supaya rata, tegak lurus, kuat, dan tahan lama. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya lebih banyak membahas mengenai pekerjaan struktur, mulai dari pasangan pondasi, slup, kolom, balok, dan dak lantai beton. Kali ini saya akan mengupload atau membahas mengenai proses pemasangan dinding bata. Sebenarnya proyek ini sudah mulai finishing cat, namun sekarang saya sedang membahas proses pemasangan dinding batanya. Untuk dinding bata kita gunakan dinding bata ringan dengan ukuran yakni 60 cm. Ini 60 cm panjangnya, lebarnya 20 dengan ketebalan 10 cm. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ini ada bata merah? Katanya ini proses pemasangan dinding bata ringan. Namun kok ada bata merah? Bata merah ini berfungsi untuk melevel pasangan bata stat bata ringan yang pertama. Jadi saat proses pengecoran dak lantai beton atau rapat lantai dasar, biasanya permukaan beton tersebut tidak rata, ada selisih 1 cm atau mungkin bahkan 2 cm. Itu kalau kita langsung pasang dinding bata ringan di atas lantai beton yang tidak rata menggunakan mortar, maka kita butuh semen mortar yang cukup tebal, beresiko untuk pecah. Jadi alangkah baiknya untuk start awal leveling pada dak beton ini biasanya saya gunakan yakni bata merah ataupun langsung plesteran. Namun pastinya untuk campuran ini kita gunakan yakni semen mortar. Seperti ini kita gunakan bata merah sebagai level untuk start awal pemasangan dinding bata ringan. Tak lupa ini pemasangannya juga kita siku untuk peruangan-ruangan. Jangan sampai tidak kita siku. Jadi setelah kita siku, kita level entah menggunakan bata merah atau menggunakan plesteran atau lulu. Lalu lanjut ke proses pemasangan dinding bata ringan. Untuk lebih detail mengenai proses start awal pemasangan dinding bata ringan bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas. Dalam proses pemasangan dinding bata, ini ada pekerjaan yang sangat penting hingga membuat pemasangan dinding bata ini lebih cepat, tegak lurus, dan juga horizontalnya dapat. Ini kita gunakan dua benang, ada benang vertikal dan ada benang horizontal. Kalau benang vertikal ini untuk membuat dinding bata ini tegak lurus, tidak miring ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang. Ini kita gunakan benang vertikal untuk pengecekan. Sedangkan ada lagi benang horizontal. Benang horizontal ini ditujukan untuk membuat pemasangan bata ini lebih level antara satu bata dengan bata yang lain. Jadi kerataannya dapat. Untuk lebih detail mengenai proses pemasangan benang, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Untuk proses pemasangan dinding bata ringan ini kita gunakan semen mortar, juga bawaan dari dinding bata ringannya. Tak lupa untuk kolom yang akan kita tempeli dinding bata ringan juga kita beri semen mortar. Seperti ini proses pemasangan semennya, kita gunakan cetok, tidak kita gunakan alat khusus untuk pemasangan dinding bata ringan. Yang penting terpasang rata di atas permukaan dinding bata ringan, baik yang menempel antara dinding bata ringan dengan bata ringan
ataupun yang menempel dengan kolom beton. Ini untuk ketebalannya kita gunakan ketebalan yakni 2-3 mili untuk ketebalan semen mortarnya. Tidak boleh lebih, kalau lebih biasanya resiko retak dan gampang lepas. Dan juga tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 2 mili juga beresiko untuk retak atau mudah lepas. Ini kita pukul-pukul dan kita ratakan untuk benang yang horizontal. Yang bagian kanan ini sudah terpasang. Kita lihat pekerja yang satunya sisi sana juga sudah pasang sisi kiri, dan ini kita levelkan untuk benangnya. Ini benangnya kita level untuk benang yang horizontal. Agar pasangan bata ringan ini kuat, tidak mudah roboh, salah satunya saat proses pemasangan dinding bata ringan yang nempel pada kolom struktur ini kita beri stek. Jadi kolomnya ini kita bor seperti ini dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Lalu nanti kita beri stek besi 8 mili. Untuk stek besi 8 mili ini kita beri semen mortar dan kita masukkan ke kolom seperti ini. Untuk steknya ini kita pasang saat proses pemasangan dinding bata, tidak kita pasang saat proses pengecoran agar bekasting kolom struktur tersebut jadi awet. Untuk pemasangan stek pada kolom ini kita beri jarak yakni 60 cm. Jadi 3 bata kita beri stek, 3 bata lagi kita beri stek. Setelah kita beri stek, bisa kita lanjut untuk proses pemasangan bata berikutnya. Tak lupa kita selalu kontrol untuk pemasangan semen mortarnya, ini harus penuh. Dan juga kita kontrol untuk pemasangan benangnya. Jadi pemasangan batanya ini harus mengikuti benang yang sudah ada, yang sudah kita sepakati, ketinggiannya berapa, levelnya bagaimana, benang yang horizontal dan juga benang yang vertikal. Ini semua permukaan dinding bata wajib kita beri semen mortar. Untuk semen mortarnya ini kita gunakan merek yang sama dengan dinding batanya, yakni mereknya Bricon. Sekali lagi kita tidak ada kerjasama dengan merek bata tersebut, namun merek bata tersebut yang biasa kita gunakan. Seperti ini untuk pemasangannya kita gunakan cetok biasa, tidak kita gunakan alat khusus untuk pemasangan bata ringan. Yang penting permukaan dari dinding bata ringan tersebut tertutup semua dengan ketebalan semen mortar yakni 2-3 mili. Ini ada las-lasan, ini harus kita potong. Untuk potong ini kita gunakan gergaji khusus untuk memotong dinding bata ringan. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya itu kenapa ada celah di antara dinding yang kanan dan yang kiri kok tidak dipasang dinding bata ringan. Itu nanti untuk pemasangan yakni kolom praktis teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah ini nanti kita beri kolom praktis. Kenapa kita beri kolom praktis? Untuk perkuatan dinding bata ringan. Saya pernah bahas khusus mengenai kolom praktis, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, mengenai apa fungsi dari kolom praktis. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok menggunakan dinding bata ringan? Kok tidak menggunakan dinding bata merah? Ada beberapa alasan. Karena kita tahu menggunakan dinding bata ringan ini ada beberapa keuntungan. Salah satunya proses pemasangannya dia lebih cepat daripada dinding bata merah. Dan juga apabila kita menggunakan dinding bata ringan, maka akan kita hemat di proses pekerjaan struktur. Karena dia benar-benar ringan, maka kita butuh balok tidak terlalu besar
kolom dan pondasi juga tidak terlalu besar. Dan ini bisa teman-teman saksikan leveling atau kerataan dinding bata ringan dari sisi sini sampai sana sangat rata karena kita gunakan acuan benang yang horizontal ini. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pemasangan dinding bata ringan kurang lebih dapat ketinggian 1 meter. Ini dengan lebar pasangan 6 meter dan juga untuk ketinggiannya ini kurang lebih 3,5 meter. Maka kita perlu beri kolom praktis di antara tengah-tengah bentang pemasangan dinding bata ringan. Ini dia, ini nanti kita beri kolom praktis. Dan ini dia pemasangan dinding bata ringan sudah selesai. Dan ini kolom praktis tadi yang ada di tengah-tengah bentang. Ini tadi pemasangan dinding bata ringan luasannya yakni 6 kali 3,5, yakni ketemunya 21 meter persegi. Ini tingginya 3,5, ini lebarnya 6 meter. Dengan luasan 21 meter persegi ini resiko dinding akan mudah retak bahkan roboh. Ini oleh sebab itu saya beri kolom praktis untuk membagi bentang dinding bata ringan. Untuk bentangan dinding bata ringan yang standar ini biasanya tidak lebih dari 12 meter persegi. Apabila lebih maka kita beri kolom praktis. Ini satu bidang maksimal 12 meter persegi. Ini untuk memperkuat dinding bata ringan maupun bata merah. Ini standarnya yakni 12 meter persegi. Demikian proses pekerjaan pemasangan dinding bata ringan supaya rapi, tegak lurus, level, dan juga kuat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.